Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bareng aku Safira. Gimana nih kabar kalian? Pasti sehat semua ya. Amin. Oke, untuk pertemuan kali ini kita bakal ngebahas mengenai ilmu pengetahuan sosial. Dan untuk materinya sendiri, kita bakal ngebahas mengetahui jenis usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi untuk adik-adik semua mohon diperhatikan ya. Oke, ada sedikit tips nih buat adik-adik semuanya. Mungkin buat yang kemarin-kemarin kesusahan dalam mengisi kuis, adik-adik sekarang bisa siapkan buku catatan dan pensel adik-adik atau bullpoint untuk mencatat poin-poin penting dari pengajaran kakak-kakak hari ini. Jadi kalau nanti muncul di soal, adik-adik bisa menjawab. Oke? Oke, kita lanjut aja ke materinya. Nah, untuk pertemuan kali ini aku bakal ngebahas mengenai jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, sebelum aku masuk kepada jenis-jenisnya, aku mau menjelaskan ada 3 bentuk kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, yang kedua yaitu distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan produksi itu apa sih, Kak? Nah, kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Jadi kayak misalnya ada industri rumahan, itu tuh termasuk kegiatan produksi dalam bentuk barang, atau mungkin membuka jasa laundry. Nah, itu tuh kegiatan produksi dalam bentuk jasa. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu tadi distribusi. Distribusi sendiri adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, contoh kegiatan distribusi itu seperti apa sih, Kak? Gitu. Misal kalau adik-adik sebagai konsumen ya, adik-adik ingin membeli barang kepada produsen gitu. Adik-adik menggunakan jasa ojek online. Nah, ojek online di sini sifatnya sebagai distributor, yaitu orang yang menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen, kayak gitu ya. Oke, next. Yang ketiga tadi adalah konsumsi. Nah, konsumsi merupakan kegiatan memanfaatkan barang atau jasa. Nah, seperti contoh tadi, kalau adik-adik misalnya beli makanan melalui ojek online, konsumennya kan adik-adik. Nah, itu adik-adik itu memanfaatkan, misalnya adik-adik beli makanan berarti adik-adik mau makan. Nah, itu kan manfaat dari barang produksi itu tadi yang dimanfaatkan oleh adik-adik semua sebagai konsumen, kayak gitu ya. Oke, next kakak bakalan jelasin mengenai jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya tuh jenisnya tuh berkembang seiring perkembangan waktu, tapi untuk kali ini kakak bakalan jelasin beberapa yang dari dulu tuh sebenarnya udah ada di Indonesia. Yang pertama adalah jenis usaha pertanian. Usaha pertanian itu biasanya dikelola oleh seorangan. Seorangan itu maksudnya ya dimiliki oleh satu orang, kemudian untuk pengerjaannya itu dibantu mungkin oleh stafnya atau orang-orang yang bekerja pada si pemilik usaha. Nah, usaha ini tuh memiliki modal terbatas. Seperti contohnya kalau adik-adik main ke Batu ada wisata petik apel. Nah, itu kan yang punya cuma satu orang, tapi dikerjakannya oleh staf-staf atau orang yang bekerja di sana. Nah, jenis kegiatan yang dilakukan yaitu berkebun, yaitu menanam tanaman apel, kayak gitu ya contohnya. Oke, kita lanjut ke jenis usaha yang kedua, yaitu adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini juga biasanya dikerjakan secara perorangan. Nah, kalau untuk jenis usaha ini biasanya skalanya itu dari kecil ke menengah, kayak gitu ya. Nah, contoh kegiatan usahanya antara lain itu adalah pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, di warung, atau bahkan di toko kelontong, kayak gitu ya. Oke, untuk jenis usaha yang ketiga itu juga ada yang namanya usaha jasa. Usaha jasa ini pada umumnya juga dilakukan secara perorangan. Nah, untuk jenis usahanya sendiri itu tuh bisa seperti salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, atau jenis usaha lainnya. Nah, yang keempat ada yang namanya industri kecil. Nah, industri kecil ini juga biasanya diolah secara perorangan. Nah, contoh dari kegiatan industri kecil ini bisa seperti pembuatan keramik, pembuatan souvenir, anyaman, mebel, dan masih banyak lagi. Jadi itu adalah beberapa jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk bentuk dan jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia. Nah, untuk materi selanjutnya bakalan dilanjut oleh Kak Aisyah. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama aku Aisyah. Sekarang giliran aku mau ngejelasin tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh nggak pernah lepas sama namanya kegiatan ekonomi. Kira-kira kalian masih inget nggak sih apa kegiatan ekonomi itu? Iya, pasti masih inget dong, karena tadi kan barusan dijelasin sama Kak Safira. Sekarang giliran aku nih yang ngejelasin ke kalian tentang pengaruhnya. Yuk langsung aja kita bahas. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kira-kira apa aja sih kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari?
Ya, bener banget. Ada tiga. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa maksud dari ketiga kegiatan tersebut? Kalau belum tahu, yuk kita simak sama-sama video berikut. Yang pertama ada produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contohnya nih, seorang petani yang menanam padi yang kemudian hasil panen tersebut akan dijual. Nah, dari sini petani tersebut adalah seorang produsen. Yang kedua ada distribusi. Nah, distribusi ini merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contohnya nih, setiap hari kan kalian makan nasi dong. Nah, sebelum jadi nasi, kita biasa menyebutnya beras. Nah, beras ini kita dapatkan dari mana sih? Ada yang beli di warung, ada yang beli di supermarket. Tapi nggak mungkin dong dalam supermarket dan warung ada sawah untuk menanam padi dan kemudian jadi beras lalu dijual. Nah, maka dari itu, beras-beras tersebut didapat dari hasil panen petani desa yang kemudian disalurkan ke berbagai toko. Salah satunya toko yang sering kamu kunjungi. Yang terakhir nih, ada konsumsi. Nah, konsumsi ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun berupa jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contohnya lagi nih, kalian pasti pernah dong pergi ke warung. Apa sih yang kalian beli waktu di warung? Oke, beli permen, beli cemilan, beli susu, disuruh mama beli gula, beli beras. Nah, berarti kalian sedang melakukan kegiatan konsumsi dan kalian adalah seorang konsumen dari warung tersebut. Nah, kalian tahu nggak sih, ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sehingga ketika salah satu kegiatan terhambat, maka akan menghambat kegiatan ekonomi lainnya. Dari uraian di atas. Nah, misalnya nih, distributor nggak bisa nganterin barang dari produsen ke konsumen karena alat transportasi yang biasa digunakan untuk mengantar barang rusak. Jadi gini, produsen harus berhenti memproduksi barang untuk sementara waktu karena hasil produksi yang kemarin belum sempat didistribusikan oleh distributor. Nah, otomatis produsen tidak memiliki dana nih untuk memproduksi barang selanjutnya. Nah, begitupun juga distributor. Distributor juga tidak dapat bekerja sehingga terancam tidak memiliki gaji. Nah, begitupun juga konsumen. Apabila ketersediaan barang di warung habis seperti beras, gula, minyak, lalu apa yang kita gunakan untuk bertahan hidup? Kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, karena nggak ada yang memproduksi. Dari uraian di atas, kamu pasti mengetahui dong kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Semakin maju dan lancar kegiatan ekonomi, semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan dari aku. Sampai sini kalian pasti udah paham. Kalau ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab pada grup WhatsApp yang sudah kita sediakan. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Gabriel. Silakan Kak Gabriel. Hai semuanya, balik lagi sama aku Gabriel. Oh ya, tadi kan kalian udah dijelasin banyak tuh sama Kak Safira sama Kak Ais. Sekarang aku bakalan ngasih 2 contoh dari kegiatan-kegiatan yang udah dijelasin sama Kak Safira sama Kak Ais tadi. Disimak ya. Nah, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap individu kan selalu melakukan berbagai kegiatan ekonomi, seperti halnya berdagang, memasak, menanam padi, dan kegiatan ekonomi lainnya. Tanpa kita sadari, kita sendirilah yang menjadi pelaku utama kegiatan tersebut. Untuk kegiatan ekonomi terbagi lagi menjadi beberapa kegiatan, antaranya yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, aku bakalan maparin contoh dari kegiatan produksi yang ada di sekitar kita. Nomor 1, petani mengolah sawah atau kebun untuk menghasilkan hasil tani atau hasil kebun. Yang kedua, pabrik membuat produknya seperti tas, buku, elektronik, dan lain-lain. Yang ketiga, para penjual makanan membuat produknya seperti makanan berat, makanan ringan yang kalian makan sehari-hari dan yang kalian beli di penjual-penjual kayak apa ya, kayak seblak atau lain sebagainya. Selanjutnya ada juga contoh dari kegiatan distribusi. Mungkin kalian pernah memperhatikan orang-orang di sekitar kalian seperti ayah, ibu, kakak kalian, dan siapapun yang menerima paket. Nah, pengiriman paket itu salah satu contoh dari distribusi, yaitu dari produsen ke konsumen. Sekarang udah tahu kan bedanya produksi dan distribusi? Setelah itu,
untuk kegiatan konsumsinya itu terbagi menjadi dua lagi, secara langsung dan tidak langsung. Contoh yang nggak langsung itu seperti ketika kalian ikut ibu kalian atau siapapun membeli setrika. Setrikanya kan nggak mungkin langsung digunain di tubuh kalian, tetapi setrikanya itu digunakan untuk merapikan baju kalian dan setelahnya baru kalian pakai. Nah, untuk contoh kegiatan konsumsinya secara langsung itu ketika kalian membeli bakso. Setelah kalian pesan dan baksonya datang, itu baksonya kan langsung kalian makan. Jadi itu tadi merupakan contoh-contoh dari kegiatan ekonomi meliputi distribusi, produksi, dan konsumsi. Dari pemaparan jenis, penjelasan kegiatan ekonomi secara mendalam, hingga contoh-contoh kegiatan ekonomi. Jika adik-adik masih merasa kebingungan dari materi yang udah dijelasin, boleh banget langsung ditanyain ke grup ya. Terus untuk adik-adik yang ingin mengirimkan kritik dan saran, bisa juga dikirimin ke grup atau chat pribadi ke kita masing-masing. Mungkin itu saja materi dari kita saat ini. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafin ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.